sisa waktunya sebentar nih. Jadi saya mau berdiskusi dengan Pak Ali sebagai kepala sekolah untuk membicarakan mengenai program baru, Pak. Jadi programnya ini tentang kepemimpinan murid, Pak. Jadi menurut saya nih, di sekolah ini masih agak sedikit untuk program kepemimpinan murid itu. Jadi di mana kepemimpinan murid ini anak-anak diwajibkan atau diprioritaskan untuk bisa memimpin dirinya sendiri dan orang lain, seperti itu, Pak. Nah, jadi kebetulan saya punya program nih yang bisa ingin didiskusikan dengan Pak Ali berkaitan dengan program yang sudah ada di sekolah, Pak. Jadi kita kan setiap hari itu ada pembiasaan pagi dan siang ya, Pak ya. Di mana pagi itu kita ada murojaah dan sholat duha. Dan siang hari kita ada sholat zuhur berjamaah dan zikir. Nah, karena selama ini kan program itu yang mengawasi adalah guru bidan ya, Pak, betul ya, Pak. Nah, di program baru ini saya ingin berkolaborasi dengan anak-anak, di mana anak-anak nanti yang akan menjadi pemimpin, Pak, dalam kegiatan pembiasaan pagi maupun kegiatan pembiasaan siang, seperti itu. Nanti dalam program itu anak-anak nanti saya tunjuk membuat menjadi sebuah kelompok kecil, di mana anak-anak kelompok kecil itu nanti yang bertugas untuk mengawasi program sholat duha, kemudian zikir, sholat dan sebagainya. Nanti setelah pengawasan, anak-anak yang menjadi kelompok ini akan melaporkan kepada guru PAI, Pak. Jadi di sini guru PAI dan guru tahfiz itu hanya sebagai pengontrol saja untuk melihat apakah anak-anak sudah bekerja dengan baik atau belum. Seperti itu, Pak. Menurut Pak Ali nih, program yang saya coba utarakan tadi, apakah ada yang tidak masuk ke program atau tidak tepat, atau mungkin ada yang harus diperbaiki, Pak Ali? Ya, mendengar penjelasan dari Muslimah tadi terkait istilahnya itu penguatan program yang sudah ada, ya. Iya, betul, Pak. Agar lebih efektif dan tadi ada nilai kepemimpinan untuk anak. Sejujurnya hal ini memang sangat bagus sekali untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak yang kelas 4, 5, 6 ya. Iya, betul, ini kelas 4, 5, 6 kan ya? Betul, Pak. Kita targetnya adalah kelas tinggi. Kelas tinggi, kemudian untuk membimbing atau menemani adik-adik kelasnya kelas 1, 2, 3 kan? Betul, Bapak. Soalnya kalau kelas 2 nemani kelas 3 kan nggak mungkin. Nah, ini sangat bagus sekali, terutama anak-anak ya. Anak-anak kelas tinggi ini kan sedikit banyak mereka sudah belajar ya, tata cara wudhu, tata cara sholat yang benar. Nah, bagaimana mereka mulai untuk mengajarkan kepada adik-adiknya bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar. Itu program yang sangat baik sekali. Bisnis semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Tetap semangat. Terima kasih sudah datang semuanya. Udah meluangkan waktu untuk kita saling bersharing ya. Kalau boleh tahu kita perkenalan diri dulu. Ya, silakan Miss. Miss Evi. Mengajar apa? Taksim Tahfiz kelas 1, kelas 4, 5 dan 6. Oke. Saya Miss Intan, dan Taksim Tahfiz kelas 4 dan kelas 6 dan bahasa Arab. Oke. Miss Mufida, saya ngajar di kelas 4. Bahasa Arab. Saya Miss Nur Fadilah. Saya mengajar PAI di kelas 1 dan di kelas 5. Baik, terima kasih ya Miss. Tujuan saya untuk mengundang Guru Taksim Tahfiz dan PAI berkaitan dengan program baru yang akan saya buat, seperti itu. Programnya adalah bernama Kelompok Siswa Pemberani, di mana nantinya tujuannya ini adalah program untuk kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya manggil Guru Taksim Tahfiz dan PAI? Tujuannya karena akan berkaitan dengan pembiasaan kita di pagi hari dan siang hari, yaitu kegiatan sholat duha, kemudian murojaah, sholat zuhur berjamaah, dan zikir. Saya di sini ingin menyampaikan nih, karena kan dalam program ini kita membutuhkan
seorang siswa yang berkompeten ya di dalamnya, karena dia akan dituntut menjadi seorang pemimpin yang baik, di mana dia akan memimpin teman-temannya di kelas adik-adik kelas 1, 2, 3 gitu ya, sehingga kita pun harus melihat nih potensi yang ada di dalam diri siswa kelas 4, 5, 6 ini. Saya mulai dari Miss Evi ya. Miss Evi ngajar bahasa Inggris di kelas berapa? Kelas 5, baik. Nah, untuk kelas 5 sendiri nih Miss Evi merekomendasikan siapa gitu? Untuk di kelas 5 ya, ada murid yang bernama Albe. Beliau memang jiwa pemimpinnya luar biasa ya, jadi bisa memimpin di kelas lah. Ya, kelasnya tuh lebih kondusif. Untuk targetnya kalau di kelas 5 itu untuk tafsirnya juz 1, untuk tahfiznya surat Al-Mudaththir juz 29. Baik, untuk Alden sendiri sudah menguasai sampai tingkat apa? Alhamdulillah dia dari target pencapaian saat ini dari mulai awal masuk sampai PTS ini sudah memenuhi target ya di surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai bahkan lebih dari 31 ya. Bahkan lebih dari target yang Sudah ditentukan gitu. Jadi bisa dibilang ini recommended banget ya Miss ya. Selain dari sikapnya, kemudian dari kompetensinya juga sudah bagus ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Masya Allah. Terima kasih kepada Miss semua, para dewan guru yang sudah hadir dalam pertemuan mengenai pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Jadi ini adalah materi baru di mana sebagai pendidik kita mempunyai tugas untuk membuat sebuah program. Program tersebut adalah program yang harus melibatkan berbagai pihak, terutama anak-anak. Jadi kalau kita selama ini tahu program itu dibuat oleh sekolah dan dikerjakan oleh anak-anak, tapi faktanya ternyata program yang baik itu adalah program yang harus melibatkan para siswa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar siswa memiliki suara yang dapat diutarakan, kemudian memiliki pemilihan program yang baik untuk mereka dan sesuai kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, mereka merasa memiliki karena dilibatkan langsung dalam program tersebut. Dan hari ini saya akan memaparkan sebuah program baru yang dibuat oleh saya, disusun oleh saya, yaitu namanya Kelompok Siswa Pemberani. Program ini dilatar belakangi oleh siswa-siswi kita yang memiliki kepemimpinan yang kurang. Karena kalau kita lihat, mereka sebagai siswa itu hanya belajar datang pulang gitu ya, tapi tidak ada pembentukan karakter di dalamnya. Untuk itulah program ini diberdayakan dan disusun agar para siswa kita nanti setelah lulus dari SDIT Dakta akan memiliki karakter kepemimpinan murid gitu ya, atau kita bilang dengan istilahnya adalah student agency. Itu materi baru. Nah, programnya ini targetnya untuk siapa? Targetnya adalah untuk kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya mengambil kelas tinggi? Karena menurut saya kelas 4, 5, 6 ini sudah memiliki karakter pendewasaan gitu ya. Nanti mereka kakak-kakak kelas itu akan membimbing adik-adiknya di kelas 1, 2, dan 3. Program seperti apa sih? Programnya akan ditautkan atau dikaitkan dengan pembiasaan pagi dan siang. Pembiasaan pagi yaitu sholat duha dan murojaah, sedangkan pembiasaan siang adalah sholat zuhur berjamaah dan zikir. Kalau kita lihat kemarin, saya sudah menanyakan kepada guru tasawuf tahfiz dan guru PAI bahwa untuk kelas tinggi sudah memiliki kesiapan baik dalam segi kepemimpinan, kemudian ilmunya, kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti program ini dilaksanakan, akan memberikan dampak positif kepada mereka sendiri sebagai pelaksana dan mereka sebagai pengawas dan pengontrol dari program ini.
Seperti itu ya. Nah, program ini tidak akan berjalan, tidak akan tercapai kalau misalkan belum ada minat, belum ada keinginan, motivasi dari anak-anak itu sendiri. Untuk itulah tujuan dari saya mempertemukan miss-miss semua di sini untuk sama-sama berdiskusi gitu ya. Kira-kira apa sih gitu hal-hal yang membuat siswa semangat, khususnya semangat dalam melaksanakan program ini, seperti itu. Nanti kita akan melakukan diskusi gitu ya. Nanti kita akan dapatkan hasil diskusinya ini akan dijadikan sebuah angket untuk diberikan kepada murid-murid kita. Nantinya angket inilah yang akan menjadi penelitian dari saya, apakah anak-anak ini akan antusias atau tidak, akan memberikan dampak positif bagi mereka atau tidak, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai perjanjian kita tadi pagi, hari ini di siang ini Miss mau memaparkan sebuah program baru. Namanya adalah kelompok siswa pemberani, ya. Miss punya program baru namanya adalah kelompok siswa pemberani. Oke ya. Kenapa Miss bentuk kelompok ini? Tujuannya adalah untuk membentuk, untuk membina, serta untuk menjadikan kalian memiliki kepemimpinan, jiwa pemimpin. Bagaimanapun juga kalian semua adalah laki-laki. Basicnya adalah kalian diharuskan sesuai agama Islam menjadi seorang pemimpin. Oke, biasanya kan kegiatan kita di pagi hari itu, pembiasaan pagi adalah melakukan kegiatan apa? Murojaah dan sholat duha. Sedangkan di siang hari kegiatan kita adalah sholat zuhur dan zikir. Nah, biasanya kalian untuk melakukan kegiatan di pagi hari dan siang hari tersebut yang mengawasi siapa? Miss Tina. Kalau enggak Miss yang lain. Terus siapa lagi? Pak Ali sebagai kepala sekolah. Terus siapa lagi? Miss Evi sebagai guru tasir, ataupun nanti Pak Amar sebagai guru tasir. Tapi saat dilakukannya pengawasan itu, ketika guru nggak ada yang mengawasi, apakah kalian murojaah? Apakah murojaah? Yakin? Nah, kadang murojaah, kadang tidak. Buktinya pada hari apa tidak murojaah? Jumat. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi. Kira-kira menurut kalian nih, ketika guru sedang tidak ada, apakah dibutuhkan seorang untuk mengawasinya? Iya. Nah, kenapa butuh seorang pengawas? Biar nggak ribut. Apalagi? Biar tertib. Apalagi? Biar rapi. Apalagi? Biar ada yang ngatur. Berarti kita lihat ya. Pertama biar apa? Agar tertib. Yang kedua apa? Agar rapi. Yang ketiga? Agar tidak berisik. Agar Ada yang mengatur. agar ada yang mengatur. Ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? Agar tidak berisik. Agar tidak berisik. Oke, boleh. Agar tidak berisik. Ada lagi nggak? Agar tidak ada yang berisik. Menurut kamu, kira-kira dari semua ini, biar kegiatan pembiasaannya berjalan dengan tertib dan tenang, harus ada yang mengawasi.
yang mengawasi oleh siapa? Murid. Murid dituntut untuk menjadi apa? Pemimpin. Oke ya, kita sepakat ya. Biar kegiatannya berjalan dengan tertib, harus ada seorang pemimpin. Berarti tugas pemimpinnya apa? Kira-kira? Menjaga ketertiban murid-murid. Oke, terus apa lagi? Menyuruh murojaah, Menyuruh murojaah, apa lagi? menyuruh sholat duha, Menyuruh sholat duha, apa lagi? Hah? Pihak sekolah. Apa lagi? Memimpin sholat duha. Intinya mengawasi dan mengontrol teman-teman kalian agar tertib. Oke, kita sepakat ya. Berarti harus ada apa? Pemimpin.
waktunya nih untuk saya berbagi informasi gitu, sekaligus menanyakan beberapa hal. Jadi gini Miss Dewi, kebetulan saya punya program. Jadi program ini adalah sebuah program yang berkaitan dengan kepemimpinan murid. Artinya di mana murid itu akan dilatih menjadi seorang pemimpin, baik dalam proses pembelajaran maupun sebagai pemimpin dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kebetulan program kepemimpinan murid ini saya coba kaitkan dengan program yang sudah ada di sekolah kita. Jadi di sini saya coba mengaitkan kepemimpinan murid ini dengan program pembiasaan Miss Dewi. Yang seperti kita tahu bahwa pembiasaan pada setiap hari ya, di pagi hari seperti murojaah dan tadarus gitu kan, dan sholat duha. Begitu juga dengan siang hari seperti sholat berjamaah dan zikir. Mau saya kaitkan dengan siswa nanti berkolaborasi. Jadi sebelumnya kan selama ini semuanya dipegang atau dihandle oleh guru-guru ya Miss ya. Dalam kurikulum yang ada semua dihandle sama kurikulum melalui guru tasin tafis ya Miss ya. Nah, ini kebetulan saya mencoba mengajukan program baru. Nah, sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, ada yang ingin saya tanyakan nih Miss Dewi. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai kebetulan saya akan menjadikan anak-anak itu di kelas 4, 5, 6 itu di kelas tinggi menjadi seorang pemimpin gitu, pemimpin dalam kegiatan pembiasaan, di mana nanti saya akan membentuk sebuah kelompok. Nah, setiap hari itu nanti anak-anak Miss yang memimpin sholat duhanya, memimpin murojaahnya, memimpin sholat zuhurnya, sedangkan guru hanya sebagai pengontrol atau pengawas dari kelompok siswa ini. Program ini namanya adalah program kelompok siswa pemberani. Jadi seperti itu Miss. Nah, kebetulan kan ini dikaitkan dengan murojaah dan lain sebagainya. Kalau boleh saya tahu ya Miss ya, sebagai kurikulum gitu ya, wakil kepala kurikulum, saya ingin bertanya, ada nggak sih kebijakan-kebijakan gitu ya yang berkaitan dengan murojaah ini Miss? Seperti itu. Kalau untuk murojaah memang kita sudah memprogramkan ya dari tahun-tahun sebelumnya juga dari awal. Memang kalau untuk murojaah itu kita di awal setiap hari itu dari jam 7 sampai jam 7:30 ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita wajibkan untuk murojaah dulu sebelum memulai pelajaran gitu. Yang mana murojaah ini memang dibimbing juga gitu, diawasi juga oleh guru-guru gitu. Jadi sebenarnya aturannya sudah ada ya Miss ya tentang program ini ya. Berarti sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah ya. Oke, jadi dengan kata lain bahwa program saya yang akan dijalankan nantinya itu sudah ada kebijakan yang menguatkan ya Miss ya. Sudah ada. Alhamdulillah, berarti nanti tinggal koordinasi saja ya dengan kepala sekolah dan untuk melaksanakan program yang namanya kelompok siswa pemberani. Oke? Diisi sejujur-jujurnya. Oke. Ya udah buat aku. Ini sini lebih satu. Oke ya, dibaca baik-baik anketnya, kemudian diisi dengan sejujur-jujurnya nih. Sekarang tanggal 9 September, hari Senin.
Oke, sudah selesai semuanya angket. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan angketnya dengan tertib di meja Miss. Ayo absen 1. Oke, lanjut berikutnya.